Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memberikan tutorial mengenai penggunaan Avenza Map untuk survei calon penerima manfaat percepatan air minum ya. Jadi terlebih dahulu Bapak Ibu silakan untuk install aplikasinya di eh, Play Store ataupun eh, iPhone ya. Itu ada. Jadi kalau sudah diinstal, kita lanjut pilih Avenza Map ya. Nah, ketika muncul seperti ini, Bapak Ibu cukup pilih di pojok kanan atas, langsung lewati saja gitu ya. Jadi langsung lewati saja. Nah, kemudian izinkan saja. Nah, setelah muncul di aplikasinya di dashboard awalnya, Bapak Ibu langsung pilih coba ya. Nah, karena kita akan menggunakan peta bawaan dari Avenza Map gitu. Jadi langsung coba saja. Coba. Ini izinkan saja. Oke. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu membuat layer ya. Membuat layer caranya dengan memilih di paling bawah sebelah kanan yang kedua ya. Yang ini. Bapak Ibu pilih saja. Nah, pilih ke layer lalu pilih menu 3 garis ini paling bawah sebelah kanan, yaitu buat lapisan atau buat layer. Nah, jadi seperti yang sudah saya contohkan ya di tutorial sebelumnya, langsung maupun melalui Google Meet ya, kita bisa menambahkan layer baik berdasarkan nama desa gitu ya, atau memang kalau di satu desa itu diprediksi tidak akan beres satu hari, jadi bisa hari ke satu, hari kedua, hari ketiga gitu ya. Misalkan kelurahannya Dago gitu ya, Dago hari ke satu, kita pilih oke saja. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu pilih ini ya, 3 titik ini, kemudian pilih atur sebagai aktif untuk mengaktifkan layer pada saat nanti tagging. Nah, ini sudah aktif. Kita kalau sudah aktif, lalu edit data ya. Nah, di edit ini yang pertama adalah dengan cara mengganti icon taggingnya ke keran air ya. Ini ada di bawah gitu. Oke, kalau sudah diganti, kemudian kita scroll ya ke paling bawah, yaitu dengan memilih penambahan atribut untuk nanti isian form surveinya ya. Jadi yang ditambahkan adalah nama untuk isiannya. Nah, yang kedua adalah alamat. Oke. Yang ketiga adalah status rumah. Oke. Yang keempat adalah kondisi existing air minum ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kemudian kalau sudah, kita bisa langsung memulai tagging ya. Jadi kembali ke map awal. Nah, untuk cepat kita pilih saja pojok kiri bawah untuk langsung mengaktifkan ke lokasi kita yang ini ya. Nah, kalibrasi oke. Oke, mungkin kita zoom saja ya.
Nah, seperti ini. Kita zoom. Nah, ketika di zoom, nah untuk memulai survei, kita pastikan dulu akurasi dari GPS-nya ya. Kita lihat bahwa ternyata ini ya cukup baik lah di bawah 5 meter untuk akurasi horizontalnya ya. Dan vertikalnya ini sudah sangat baik 2,5 meter ya. Nah, kalau akurasinya bagus, itu Bapak Ibu bisa langsung ke tagging lokasi dengan cara mengklik pojok kiri bawah ya ke sini gitu. Nah, ternyata setelah kita berada di lokasi, ternyata lingkaran radius birunya besar, itu menandakan akurasinya kurang bagus gitu ya. Kalau kita lihat di sini 9 meter, hampir 10 meter. Nah, ini tidak jadi masalah ketika Bapak Ibu nantinya paham betul dengan orientasi lokasi ataupun orientasi arah di lapangan gitu ya. Nah, ini fitur ini sebenarnya hanya memudahkan saja, fitur yang untuk menunjukkan ke lokasi tempat Bapak Ibu berdiri gitu ya. Tapi dengan catatan akurasinya harus bagus, kalau bisa di bawah 5 meter. Nah, tapi kalau seperti ini akurasinya cukup jelek gitu ya, Bapak Ibu bisa menggeserkan layar, kemudian memilih ke rumah yang memang akan kita data atau kita lakukan survei di lapangan. Jadi bisa dengan menggeserkan bahwa oh seharusnya bukan di sini gitu ya, tetapi rumahnya yang ini gitu. Nah, kalau sudah demikian Bapak Ibu bisa langsung melakukan tagging. Caranya di paling bawah ya, ini ada tanda lokasi untuk memulai tagging, itu bisa dipilih klik saja. Nah, ketika diklik ini di sini adalah muncul nama. Muncul nama, ini kita bisa isikan saja misalkan sesuai dengan nomor BNBA yang ada pada longlist data PDAM gitu ya. Misalkan nomor 123 atas nama Rizal gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut menambahkan foto ya. Yang ini menambahkan foto yaitu foto rumah dan juga foto identitas pemilik rumah. Misalkan untuk foto rumah, nah jadi kita langsung pilih di paling atas yang kedua ya. Ini ada logo kamera untuk mengambil gambarnya. Izinkan dulu saja. Misalkan seperti ini. Oke saja. Misalkan ini foto rumahnya gitu ya. Kemudian foto KTP. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ada 2 foto tersimpan. Nah, untuk foto sendiri ini bisa lebih dari 1 untuk penyimpanannya, tetapi pada intinya yang harus terakomodir dalam akuisisi data di lapangan atau survei yaitu foto kondisi rumah atau rumah calon penerima dan juga KTP ya, identitasnya atau surat keterangan domisili. Kalau ini sudah ada ya fotonya, ketika kita isikan, nah lalu kita mengisi kolom nama gitu ya. Misalkan Rizal, lalu alamatnya nomor 5 sampai 7 Kota Bandung. Oke. Lalu status rumah misalkan sertifikat hak milik gitu ya, atau akte jual beli, tetapi ini memang yang kita data adalah yang
status rumahnya legal walaupun belum bersertifikat hak milik gitu, masih akte jual beli atau masih surat keterangan dari kelurahan atau desa. Ini tidak jadi masalah, tetapi memang yang menandakan rumah ini berada pada lahan legal gitu ya. Nah, kondisi air minumnya ini isiannya ada 2, ya ataupun tidak. Nah, untuk ya sendiri ketika sudah ada sambungan SR PDAM gitu ya. Ketika belum ada itu ditulis saja tidak. Kita contoh untuk yang tidak gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti selesai. Jadi tinggal dicentang saja di pojok kanan atas. Nah, maka hasil tagging kita ini sudah sesuai gitu ya. Kemudian misalkan dilanjutkan lagi ke rumah berikutnya, ini tidak lupa kita lihat dulu akurasinya. Ini di bawah 5 meter ya, sudah cukup. Nah, untuk yang di bawah 5 meter yang seperti tadi saya sampaikan dari awal, itu bisa langsung klik saja di pojok kiri bawah ya untuk langsung ke lokasi gitu ya, supaya mempermudah. Misalkan sama, kita langsung pencet tagging ya. Tadi 123, sekarang 124. Misalkan namanya Ramdhani. Kemudian foto. Nah, ini foto rumah gitu ya, kita asumsikan. Lalu ini foto identitas pemilik rumah. Bisa KTP, bisa surat domisili. Kalau sudah, kita isi isian berikutnya. Misalkan Dani, oke. Lalu alamatnya. Nah, ini bisa kalau sudah mengisi begini kan biasanya jalan Turangga gitu ya, nomor 5, nomor 8. Nah, ini bisa kita sedikit membantu, misalkan tadi nomor 7, sekarang nomor 8 gitu. Karena sudah ada tadi yang terekam, data isian yang terekam. Sudah oke. Lalu status rumahnya sertifikat gitu ya. Lalu kondisinya ini belum ada, jadi diisi tidak. Kalau sudah, kita pilih. Nah, oke. Nah, jadi seperti itu untuk melakukan taggingnya ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana cara melakukan ekspor data ya, ekspor data. Nah, jadi nanti Bapak Ibu di lapangan setiap harinya harus menyampaikan hasil survei yang diupload di Google Drive sesuai dengan kabupaten kota pegangan Bapak Ibu gitu ya. Nah, misalkan untuk mereportnya atau mengekspornya, Bapak Ibu bisa pilih ke layer ya, ke layer, lalu memilih di paling sini, paling atas ya, ini ada ekspor, tetapi ini untuk keseluruhan. Misalkan nantinya Bapak Ibu ada lapis tadi hari pertama gitu ya, Dago, sekarang Dago hari kedua gitu. Nah, ini masih kosong gitu ya. Nah, ini kalau untuk per layer ya, caranya adalah pilih titik yang akan diekspor atau layer yang akan diekspor, dan yang memilih titik 3 ya. Lalu pilih ini ekspor. Kita pilih ya. Nah, jadi yang diekspor itu adalah format KML, baik yang ada fotonya ya, yang Bapak Ibu foto di lapangan, atau hanya titiknya saja. Nah, kita coba yang dengan foto. Nah, ini untuk
namanya ini sudah sesuai ya, Dago hari ke-1 gitu. Nah kemudian formatnya adalah format KML. Nah ini ekspor jalur ini tidak perlu. Lalu ini datanya tidak perlu. Kualitas gambarnya ini kecil saja untuk supaya tidak terlalu besar gitu ya hasil ekspornya. Nah kalau sudah seperti ini lalu pilih. Nah ada beberapa yang tidak bisa tersimpan di direktori handphonenya ya, jadi harus dikirimkan dulu atau tersimpan secara cloud ya, bisa ke WA ataupun ke Google Drive Bapak Ibu. Nah kita coba ke WA saja gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kita akan ekspor ke WA. Nah lalu Bapak Ibu nantinya login saja di WA, tetapi di PC gitu ya, di komputer atau di laptop. Nanti tinggal di download saja. Jadi kirim ke WA, ini kita coba ya. Kirim ke WA, contoh. Jadi ke diri sendiri saja. Misalkan ke saya sendiri ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kirim saja. Nah, jadi nanti file ini yang Bapak Ibu download sendiri, untuk selanjutnya bisa disimpan dan di backup ke Google Drive yang nanti disediakan oleh PIC ya. Jadi bisa ke Mbak Jalpa ataupun ke Mas Aryo gitu ya. Nanti tinggal di download, sudah gitu ya, tinggal di upload ulang. Nah kita coba tadi ini KML dengan foto. Nah sekarang yang tanpa foto ya, kita ekspor. Lalu pilih ke pengaturan gambar, dan yang kedua dengan memilih tidak ada gambar, jadi hanya file hasil taggingnya saja. Nah kita coba ekspor lagi, misalkan melalui WA lagi. Ini filenya ya. Nah kemudian yang ketiga, kita ekspor lagi. Nah lalu formatnya tadi KML dengan foto dan tanpa foto. Nah sekarang format tabelnya atau Excel. Nah format Excel ini bisa didapat dengan memilih ekspor menggunakan format CSV. Nah CSV ini adalah format Excel ya. Kita coba upload. Nah, kita kirim ke WA juga. Oke. Nah, kita buka. Ini hasil Excel yang Bapak Ibu tadi survei gitu ya, dan tagging langsung di lapangan. Jadi seperti ini untuk yang Excelnya. Nah jadi tiga-tiganya ini data ini wajib ada ya. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada yang menanyakan apakah memang harus pakai aplikasi melakukan surveinya, jawabannya betul. Jadi semua kita berbasis aplikasi gitu. Hanya saja mungkin nanti di lapangan untuk kesiapan dari kita gitu ya sebagai surveyor ya, kalau ada memang masing-masing menyediakan baterai cadangan gitu, karena notabene kita ini melakukan survei pure semuanya lewat handphone ya, lewat handphone. Jadi ya power bank kalau bisa setiap ke lapangan itu dibawa gitu ya.
Nah, jadi Bapak Ibu demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin apabila ada kendala nantinya boleh ditanyakan saja melalui grup WA. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.